Kapan kamu bebas? Kedua malaikat itu mencibir di dalam hati mereka. Itu hanya ketika aku takut aku harus bebas. Sekarang kesan Qin Yichan pada para utusan begitu baik sehingga mereka dapat berdiri di sisi Qin Yichan tanpa syarat. Saat ini, pemburu ini tidak tahu dari mana asalnya, dan itu adalah kota terapung tempat sebagian besar cahaya menempati mulutnya. Kata-kata yang muncul di benak kedua utusan dewa untuk pertama kalinya adalah semuanya. Siapa kamu? Ada terlalu banyak lawan penguasa cahaya, mulai dari pengadilan tinggi ilahi, hingga beberapa ras alien. Tetapi hanya, tidak termasuk para dewa dan tidak boleh termasuk dunia peri. Jadi, kata seorang malaikat, kamu pergi ke ruang tamu dan tunggu. Kami akan melaporkan urusanmu ke Bailao. Ketika Bailao memutuskan untuk bertemu denganmu, kami akan memberitahumu sesegera mungkin. Meskipun ini adalah dalih yang jelas, Han Tingkai benar-benar tidak ada hubungannya dengan itu. Apakah ada kenalan lain di Mahkamah Agung? Sejak jatuhnya pengawal kelima, mereka kehilangan satu-satunya orang yang dapat diajak bicara oleh Mahkamah Agung. Jelas, Han Tingkai, penguasa kota terapung kecil, secara alami kehilangan kontak dengan Mahkamah Agung. Kalaupun ada, masalah sepelenya akan dihancurkan sampai mati oleh dua utusan dewa. Lai Kai tidak berdaya dalam segala hal, menyuap dan menangis, dan setelah pidato terakhir dari hati ke hati, dia pergi dengan segala cara yang memungkinkan. Hanya saja mulai hari ini dan seterusnya, Hunter Kai akan datang ke sini setiap hari, dan dia sudah terbiasa dengan pintu masuk Mahkamah Agung. Berharap untuk meramalkan 1 dari 100. Pada saat itu, apakah itu Qin Yichan atau kedua malaikat ini, dia akan membalas dendam bersama. Setelah menunggu selama 17 hari penuh, setelah rencana penaklukan Qian Lao dan Bai Lao diselesaikan sepenuhnya, Bai Lao mengirim Qian Lao pergi. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan Lai Kai. Lai Kai bergegas seperti orang gila, mengeluarkan nilai terbesar yang bisa dia tunjukkan, dan mencoba dengan panik di depan Bai Lao. Bai Lao, Guangzhou bermaksud merebut kota terapungku. Ayahku meninggal. Tolong minta para tetua untuk memanggilku. Lagi pula, raungan Hunter Kai menarik perhatian Bai Lao. Setelah beberapa pemikiran, lusinan orang memutuskan untuk memberi orang ini kesempatan. Apakah masalah ini besar atau kecil? Jika berfungsi dengan baik, masih dapat berdampak kecil pada Qin Yichan. Kedua utusan itu membawa Lai Kai dengan enggan, dan sebelum Lai Kai dapat berbicara, salah satu tetua bertanya. Apakah kamu punya bukti? Hunter buru-buru menggelengkan kepalanya. Guangzi bermaksud mencaplok kota terapung dan memperluas kekuasaannya. Ini yang dia katakan sendiri. Hunter Kai harus mengandalkan kebohongan untuk membenarkan kata-katanya. Jika kesaksian saksi, semacam ini yang saya lihat dengan mata kepala sendiri dapat terjadi beberapa bulan sebelumnya, mungkin para tetua akan menggunakannya kembali untuk menyerang kuil penguasa cahaya. Sayangnya, tidak seperti dulu. Jika tidak ada bukti nyata, sangat tidak masuk akal untuk menekan Qin Yichan jika Anda ingin mengandalkan kata-kata keluarga. Dengan kesunyian Bai Lao, hati berburu Kai juga tampak tercabik-cabik. Salah satu tetua berkata tiba-tiba, saya telah melihat putusan dan bukti yang dikirim oleh pengadilan adjudikasi beberapa hari yang lalu. Alasan dan bukti dari Tuhan sudah sangat cukup. Mendengar ini, Bai Lao langsung kehilangan minat. Hanya satu orang yang bertanya dengan keras kepala. Lalu Lord of Light baru-baru ini mencaplok kota terapung? Menggelengkan kepalanya sebentar, langsung menghancurkan semua pikiran mereka. Ada cukup bukti. Jika mereka menggunakan Lai Kai lagi dan mengacau, maka bukan Lord of Light yang akan dipermalukan saat itu, tapi Mahkamah Agung Tuhan. Badut yang melompat hanya akan menimbulkan masalah di Mahkamah Agung. Jika kekuatan pemburu ini bisa mencapai puncak kesatria, mungkin bisa digunakan seperti Gotham Jin. Sayangnya, bahkan jika seorang ksatria dihancurkan dengan sumber daya di tahap awal, itu tidak akan berpengaruh. Bakat beberapa orang hanya pada level ksatria, dan tidak ada sumber daya yang akan membantu. Keadaan tidak malu atau malu ini jelas menjadi alasan mengapa Bai Lao tidak mau berinvestasi. Kamu turun. Kita perlu memikirkan masalah ini. Sikap Bai Lao langsung membuat Lai Kai patah semangat. Dia mundur beberapa langkah dengan linglung, melihat ke bawah ke dunia abadi yang luas di bawah, dan kemudian melihat ke arah Bai Lao yang lewat di depannya. Semburan keputusasaan mengalir di hatinya. Apakah ini hasil yang dia inginkan? Tentu saja tidak. Sekarang dia belum menerima dukungan dari Mahkamah Agung. Dia belum kembali ke ibu kota-kota terapung di negeri dongeng. Tempat, Antek, Qin Yichan telah menyebar. Dan jika dia kembali, dia akan mati. Tapi jika sikap Bai Lao tidak berubah, maka semuanya akan sia-sia. Melihat bahwa kesempatan dia telah berjongkok selama lebih dari setengah bulan akan terlewatkan, Lai Kai menggertakkan giginya dengan keras. Apakah kamu tidak ingin berurusan dengan Qin Yichan? Kamu tidak perlu berpura-pura, aku tahu kamu sangat menginginkannya. Jenis pemikiran yang terukir di tulangmu. Kamu tidak sabar untuk memakan daging dan darah Qin Yichan. Kesempatan ini ada di sini sekarang. Selama Anda memberi saya tenaga, saya bisa turun dan menghadapi Qin Yichan, mengkonfirmasi tuduhannya, dan membuktikan semuanya.
Selama Anda mendukung saya. Mendengar ini, wajah Bai Lao menjadi pucat pasi. Ya, mereka semua ingin membunuh Qin Yichen untuk melampiaskan kebencian mereka. Dan karena penampilannya itulah pamor Mahkamah Agung benar-benar jatuh ke debu. Ini jelas bukan hasil yang mereka inginkan. Tetapi pada saat ini, dengan semua utusan ilahi melindungi Qin Yichen, pikiran ini hanya dapat disembunyikan sendiri. Berbicara, itu sama saja dengan mengiris pisau antara Mahkamah Agung ilahi dan utusan ilahi, yang telah retak. Hal semacam ini jelas tidak bisa diterima. Satu-satunya hasil yang dapat mereka terima adalah menekan perkembangan Qin Yichen tanpa mengganggu hubungan antara utusan dan Mahkamah Agung. Dan implementasi dari tujuan ini tidak rendah. Bahkan rencana Gotham Jin lebih dapat diandalkan daripada rencana Hunting Kai. Yang paling penting adalah Anda telah memperjelas kata-kata Anda, dan Anda masih berada di depan begitu banyak utusan dewa. Bukankah Anda hanya mengalami kesulitan dengan kami? Salah satu utusan dewa berjalan perlahan dan memberi perintah. Hunting Kai sedang bermain-main di pengadilan dewa tertinggi, melukai penguasa cahaya dengan serius. Kemarilah, seret aku ke bawah dan pancung. Raungan sangat agung, yang langsung melumpuhkan Hunter Kai, jatuh ke dasar negeri dongeng. Dan utusan dewa merespons dengan sangat cepat, dan langsung menangkap Hunter Kai. Setelah diskusi singkat, kata Bai Lao. Ingatlah untuk mengambil jenazahnya dan pergi ke kuil Guangzhou untuk menebus kesalahan. Mengatakan bahwa saya tidak pandai di Mahkamah Agung, dan saya gagal mengatur mulut bawahan saya. Meskipun utusan para dewa setuju di permukaan, setelah Bai Lao pergi. Mereka semua merasakan hawa dingin di hati mereka. Langkah ini dapat digambarkan sebagai dibingkai. Selama tubuh Lai Kai dikirim ke kuil penguasa cahaya, semua ini akan menjadi dosa Qin Yichen. Kemarahan di hati para dewa sulit ditahan, dan mereka meraung langsung ke arah Hunting Kai. Kami sudah menghentikanmu begitu lama, apa yang kamu lakukan sampai mati?